Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, yang rasnya bule ya. Was that their final known goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right at the start. Salam sepak bola, wahai para pecinta Garuda. Di tengah derasnya arus pemain keturunan yang mengangkat kualitas timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, sebuah nada humang mendadak terdengar dari gedung parlemen. Ahmad Dhani, musisi legendaris yang kini juga menyandang gelar anggota DPR RI, mendadak mencuri perhatian bukan karena melodi indah, melainkan karena pernyataan kontroversial yang mengusik harmoni sepak bola nasional. Dukung pemain keturunan, tapi dalam rapat dengar pendapat bersama Kemenpora dan PSSI di gedung DPR RI, Rabu 5 Maret 2025, Dhani awalnya tampil seperti seorang konduktor yang siap mendukung simfoni pemain keturunan. Ia menyatakan setuju bahwa masuknya pemain-pemain berkualitas dari luar negeri merupakan bagian dari strategi membangun tim nasional yang lebih kuat. Nama-nama seperti Emil Audero, Dian James, dan Joy Pelupasi sedang berada di ujung proses permohonan kewarganegaraan mereka. Namun di tengah arus dukungan yang mengalir, Dhani tiba-tiba menyelipkan nada minor yang mengundang riak. Dengan penuh percaya diri yang melontarkan pernyataan agar PSSI mulai mengurangi pemain yang menurut istilahnya berdarah bule. Sebuah komentar yang langsung mengundang gelombang kritik dari berbagai kalangan, mulai dari pecinta sepak bola, pemerhati olahraga, hingga masyarakat luas. Saya usul kurangilah pemain yang bule, tanda kutip yang rasnya bule, rambut pirang, mata biru, tutur pentolan band Dewa 19 itu. Alasannya menurut Dhani pemain bule seperti yang ia maksud kurang enak dilihat. Karena kalau bule itu dilihatnya seperti gimana gitu Pak Erik, celetuknya lagi. Ahmad Dhani pun mengusulkan kepada Erick Thohir untuk mendatangkan pemain dari Korea Selatan atau Afrika. Meski baru sebatas usulan, namun banyak netizen menyayangkan pernyataan Ahmad Dhani yang dinilai rasis. Netizen juga menghubungkan pernyataan Ahmad Dhani itu dengan ibu sang musisi, Joyce Teresia Pamela Kohler, yang memiliki darah Jerman. Ahmad Dhani memiliki darah campuran Sunda dan Jerman dari kedua orang tuanya. Ayah Ahmad Dhani, Edi Abdul Manaf, diketahui merupakan pria berdarah Sunda, sementara ibunya, Joyce Teresia Pamela Kohler, adalah keturunan Jerman. Seperti melodi yang patah nada, pernyataan itu sontak membuat publik terhenyak. Bukankah sepak bola adalah olahraga yang menyatukan, bukan memisahkan? Bukankah timnas Indonesia adalah tentang darah? Bukan sekedar warna kulit atau asal-usul leluhur. Begitu pula sepak bola, kehebatan seorang pemain diukur dari kemampuannya di lapangan, bukan dari ras atau etnisnya. Jika kita memandang seseorang hanya dari tampilan luar, kita sedang melupakan esensi dari permainan ini. Persatuan, kerja keras, dan tekad untuk membawa merah putih berkibar di kancah dunia. Dalam sejarahnya, pemain keturunan bukanlah hal baru bagi sepak bola Indonesia. Nama-nama besar seperti Christian Gonzalez, Stefano Lillipali, hingga pemain-pemain terbaru seperti Jordi Amat dan Rafael Strijk adalah contoh nyata bagaimana darah asing tetap bisa membawa kejayaan bagi merah putih. Bahkan tanpa kontribusi mereka, sulit membayangkan Indonesia bisa berbicara lebih banyak di level internasional. Suara sumbang di tengah simfoni kemenangan. Kita masih ingat bagaimana pemain keturunan membawa dampak besar bagi sepak bola Indonesia. Jordi Amat menjadi pilar pertahanan, Sepeti Nama memperkokoh sisi kiri, dan Rafael Strijk menghadirkan kerjasama di lini depan. Mereka adalah bukti bahwa sepak bola tak mengenal batas selain garis lapangan. Lalu mengapa tiba-tiba ada suara yang ingin membatasi kebebasan memilih pemain berdasarkan ras? Apakah kita lupa bahwa sepak bola adalah permainan yang merangkul semua, bukan hanya untuk satu golongan saja? Lebih jauh lagi, argumen Dhani tentang mengurangi pemain bule juga terasa kurang relevan jika kita melihat tren sepak bola modern. Negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, dan Belanda juga mengandalkan pemain naturalisasi atau keturunan diaspora mereka. Mbappe, Ozil, hingga Van Dijk adalah contoh bahwa keberagaman justru menjadi kekuatan dalam dunia sepak bola. Mengapa Indonesia harus berjalan ke arah yang berlawanan? Publik bereaksi, PSSI bungkam. Tentu saja, pernyataan Dhani ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai bahwa komentar itu tak sejalan dengan semangat kebangsaan yang selalu digaungkan dalam olahraga. Media sosial langsung ramai dengan komentar bernada kritik.
dengan banyak netizen yang menyayangkan ucapan Dani yang dinilai tak mencerminkan nilai-nilai persatuan. Namun hingga kini PSSI dan Kemenpora masih memilih diam. Entah karena enggan memperpanjang konflik, atau memang merasa pernyataan Dani tak perlu ditanggapi. Namun ketidakjelasan sikap ini justru membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah mereka akan tetap membiarkan orkestra sepak bola Indonesia terganggu oleh dana sumbang? Ataukah mereka akan segera mengambil langkah untuk memastikan bahwa sepak bola kita tetap berjalan dalam harmoni yang indah? Sepak bola milik semua. Wahai para pecinta sepak bola, ingatlah bahwa Garuda tak pernah memilih warna bulu. Yang terpenting adalah bagaimana ia terbang tinggi, membanggakan negeri. Sebuah lagu indah tak hanya terdiri dari satu nada, melainkan kombinasi berbagai instrumen yang berbadu harmonis. Sepak bola adalah cerminan bangsa, tanpa di mana keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Seorang pemain yang mengenakan seragam merah putih berjuang di lapangan dengan sepenuh hati, layak mendapatkan dukungan penuh, terlepas dari warna kulit atau asal-usulnya. Jika kita ingin sepak bola Indonesia maju, kita harus merangkul semua talenta terbaik yang bersedia berjuang untuk negeri ini, bukan malah mempermasalahkan latar belakang mereka. Karena pada akhirnya kemenangan ditentukan oleh darah yang mengalir di tubuh pemain, melainkan oleh tekad, kerja keras, dan kecintaan mereka terhadap Indonesia. Jadi akankah kita terus bernyanyi dalam harmoni, atau membiarkan ada sumbang ini merusak simfoni sepak bola nasional? Di sisi lain, Komisi 10 DPR RI setujui memberikan rekomendasi naturalisasi Emil Audero, Tian James, dan Joy Polpesi. Setelah ini prosesnya akan dibahas lagi di Komisi 13 DPR RI. Kemudian akan dilanjutkan dalam rapat paripurna DPR RI. Lalu menunggu surat keputusan Presiden hingga pengambilan sumpah sebagai WNI. Adapun ketiga pemain ini disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Australia pada tanggal 20 Maret mendatang. 5 hari setelahnya baru bersua dengan Bahrain di Jakarta. Untuk saat ini, Cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.